Cirinya orang sadar diri adalah bisa menjawab 3 pertanyaan. Dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Kalau Anda bisa menjawab ini, berarti Anda sadar. Ini kan ceritanya kan mungkin ini hanya satu potong jarum yang diperoleh dari iblis. Kembalikan lagi aja lah. Usah jauh ajak kader dombir reganis ya seperti itu. Saya sering mengatakan bahwa jangan menghina pentil yang harganya murah. Lamun melesat ke bisa Melayu beli mobil ke. Nah itu kan berawal dari bagaimana kita mengevaluasi bahwa persoalan yang sekarang besar di negeri ini juga awalnya dari persoalan kecil. Ya kaderan. Ya, sehingga akhirnya menjadi bencana besar bagi negeri ini ya asalnya ya kaderan, meremehkan sesuatu. Ini pelajaran penting bagi kita. Kalau pengen belajar benar, pengen selamat, yang kecil juga diperhitungkan, jangan diabaikan. Termasuk wong cilik aja jangan dihinakan dong. Yang penting dia berfungsi. Bujang dia bujang kata goblok bisa nemu masak. Nalikane purika klenger sih lagi. Iya kan? Iya. Kalau ini kita mau belajar benar, ya artinya bahwa di samping itu juga ada secara filosofis bahwa taman ini kan aku yang menjaganya. Siapa baik nyolong kembang apa baik, tak pelepek mangsa rumah kini. Dengan artinya Pak, aja kemalet yang barang sincil. Apakah itu urusan batas dengan tetangga yang hanya sejengkal 20 cm kali 30 meter ya wis ngalah bae lah. Iya, jadi priben ya tembok digeser maka regane pira 20 cm ping 3 meter masa 10 miliar gitu. Tapi karena tidak diselesaikan ketika itu, entok kanggo pengadilan, entok 200 juta siraku. Tsumma hadza alladhi tashtaghilu bihi wa tusari'u ilaihi wa aidan yatlubuka wa yusari'u ilaika. Kemudian ini yang kamu menjadi sibuk, yang kamu selalu ingin bersegera. Dia juga kepengen dan pengen cepat mendatangi kamu. Wa in taqarrabta ilaihi shibran, kalau engkau mendekati dia sekilan, taqarraba ilaika zira'an, sehasta marake sirane. Sirane mlaku, Gusti Allah melayu. Kama abana dzalika biqali wa man aiqana anna Allaha yatlubuhu sidqat talabi minhu. Dan barang siapa yang yakin bahwa Allah menuntut dia supaya jujur ketika minta sesuatu kepada Allah. Jujuran jaluknya apa sih? Jujur kalau jujur. Ya jujur aja tekamene Pak Kiai tulung jaluk dongane supaya rezeki lancar kanggo sangu ibadah bobat kanggo kawin maning bareng. Ya kawin maning kan sunnah ora aja ya wis. Itu. Al yaqin sukunul qalbi.
ketenangan hati. Wa tuma'ninatuhu, ya tenang, ya nyaman. Bihaitsu lam yabqa fihi ittirabun, di mana tidak lagi tersisa ada keguncangan. Wala raiba, dan tidak ada keraguan fi jami'il umur, dalam segala perkara. Bagian sampai rakyat perkara nih, sedang perkara banyak. Dalam segala urusan, jadi yakin itu adalah kemantapan hati, ketenangan hati, tidak ada keguncangan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Mantap, yakin. Jadi yakin dengan iman tinggi mana? Ya lebih yakin dong. Al-muqinun itu lebih tinggi daripada al-mu'minun. Wa talabullahi li'abdihi, tuntutan Allah kepada hambanya, min wujuhin, bisa dilihat dari berbagai sisi. Minha, antara lain, annahu yatlubuhu bil qiyami. Pertama yang dituntut Allah adalah supaya manusia itu mau melakukan bihuquqil ubudiyati, dengan tugas-tugas kewajiban dia melaksanakan ibadah sebagai huququl ubudiyah. Artinya ngelakoni segala perintah Gusti Allah yang menjadi hakul ubudiyah, huququl ubudiyah, bahwa dia sebagai majikan, dia punya hak sebagai majikan. Kamu sebagai bujang, ya punya kewajiban sebagai bujang melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh majikan. Wa wadhaifur rububiyah, dan juga tugas-tugas ketuhanan. Jadi bukan hanya kepatuhan melaksanakan tugas-tugas itu, tapi juga pengakuan yang sesungguhnya bahwa dia adalah majikan kamu. Sekalipun kamu melaksanakan tugas di sini, gelem ngajar, gelem apa, tapi nih kita sering beli ngaku dari wong tua ki, beli ngaku guru. Buktinya ngelamar bocah batur ngejaknya kiai sejen, jadi ngejak kita. Jadi kita dia nggak beli ini. Ya artinya terlepas itu semuanya, memang saya ini selalu diselamatkan Allah. Selalu diselamatkan oleh Allah. Saya sadar ke Allah sayang sekali sama saya. Dalam segala kali kayak si kabayan kita kemarin. Kayak dongengnya si kabayan kagak selamat tuh kan. Iya, tapi itu kan satu kesalahan. Yang mangan dan nikah ini ngisi ini kene. Yang ngelamar wong dia ngejak kita, ngejak kiai sejen. Jadi sih aku mondok ini di. Jadi ngisi ngeman ning kene atine mamelo mana kan. Ya kun artinya nembeleken ning kene ngendogen ning kana. Ana satuan basang-basang mengono. Dudu ayam mesin basang. Manusia gana manusia basang. Nah itu. Jadi di sini huququl ubudiyah wa wadhaifur rububiyah. Tugas sehari-hari kamu laksanakan secara sempurna, tapi suka sikap kamu, kan gitu. Pengakuan kamu, pengestuan kamu, penghormatan kamu kepada guru kamu juga ya harus betul dong. Iya kan? Sekarang begini, orang bisa saja melaksanakan apa yang saya mau. Gelang dan kalung pun saya minta akan dia kasihkan ketika saya menodongkan pistol di hadapan hidungnya. Betul nggak? Saya todongkan pistol di depan hidungnya. Saya yakin gelang kalung apa saja dia mau kok. Iya kan? Tapi ketika dia yakin dia kuat atau ada polisi lewat, dia akan memberikan perlawanan kepada saya. Ya jangan seperti itu. Gitu. Serahkan segalanya tapi tetap engkau harus hormat. Artinya yang kamu berikan itu adalah tulus dari lubuk hati yang paling dalam dan keikhlasan, bukan dengan keterpaksaan. Paham bikin? Maka pegawai negeri mah
patuh ning atasan ka karena wedi barangnya mah wedi dimutasi ngati memengkel bulan nega iya pak siapa apalagi pak apa yang perlu saya bantu mangga siapa baik pak nah akan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya apalagi wayak layak balik mak unyuk saya ya kan seperti itu. Jadi pengakuan kepada Allah yang mengatur segala-galanya wadhaifur rububiyah juga harus di melatar belakangi pengabdian kita kepada Allah itu satu antara lain wa minha lain wa annahu yatlubuhu bitawajjuh ilaih. Allah juga menuntut orang itu harus tawajjuh ngadep hati aja ngadep rai bongkur hati tawajjuh ngadep bener-bener ngestoaken ya. Wal firaru mimma siwa dan melarikan diri dari selain Allah ngadep ning Gusti Allah bae aja ngadep ning sapa di sini juga tuntutan Allah kepada kita adalah kesetiaan kita kepada Allah itu betul-betul monoloyalitas. Monoloyalitas itu artinya kesetiaan kita hanya kepada Allah saja, tidak boleh setia kepada yang lainnya. Kita nurut hanya kepada Allah saja, tidak boleh nurut kepada yang lainnya. Kita harus berterima kasih hanya kepada Allah, tidak boleh berterima kasih kepada yang lainnya. Kita bergantung hanya kepada Allah, tidak boleh bergantung kepada yang lainnya. Kita hanya ingin dilihat oleh Allah, tidak ingin dilihat oleh siapapun. Paham bikin? Aku hanya minta upah dari Allah, tidak minta upah dari siapapun. Wis prakak-prakak ngomong gitu. Artinya selain Allah tinggalkan semuanya itu. Itu satu. Dan ini monoloyalitas ini yang kadang-kadang menjadi kesulitan bagi kita untuk mengarahkan, mentawajuhkan hati kita kepada Allah. Maksa baik. Mungkin kan emang langkah kayane kini. Aneh mumbai nek. Nah, ya karena itu ya di mana-mana terjadi bahwa kita ini keberatan. Saya sekarang lagi bikin pendopo yang baru, ukuran 25x25 karena pendopo yang lama kena abrasi hancur. Tetap harus bergantung hanya kepada Allah. Ya Allah minta supaya diberi ganti, dikasih pendopo yang lebih besar lagi. Kita berbuat sebisa-bisa. Yang penting gagian tuku tanah, alhamdulillah. Gagian pasang fondasi, alhamdulillah. Sudah hanya bergantung kepada Allah. Akan tetapi di tengah perjalanan ana wong melu nyumbang ya mangga. Dan itu nyumbang siapa? Bukan nyumbang saya kok. Nyumbang untuk pribadi sih. Ya kan? Itu adalah Anda menyumbang Allah kan gitu. Dan Allah akan berterima kasih. Sehingga ucapan terima kasih saya supaya saya jangan nyeleweng kepada Allah, saya pun akan mengatakan, ya Allah ada seorang hamba-Mu yang ingin berbuat baik. Perkenankanlah kebaikan dia. Ya kan gitu. Jembarakan rezeki ini. Nah kepada orang yang memberinya saya mengatakan bahwa saya berterima kasih tapi tidak berjanji untuk membalas budi ini. Saya hanya bisa mendoakan supaya amal Anda diterima oleh Allah. Itu saja. Ini kuping gak enak padahal mau dipercakakan kah? Sedep nih kupingku. Beli ngebul ngomong, aduh alhamdulillah lamun beli ditulungin sampeyan mbukin gitu ceritake. Kesuhun. Loh, semudahan wartawan gagian nenek. Model begitu kan ada. Cara seperti itu. Ya kita jangan menjerumuskan orang dong.
kita juga pengen selamat, orang juga ya kita selamatkan. Jangan aja disasarakan kan. Nggone nongol ya, kok lama laka kita masa dadi ya. Ya karena kita terbiasa dengan bahasa-bahasa manusia seperti itu. Ya kan, masa rambut tusuhanan kabeh ngomong kayak masih bocah cilik baik itu diogo baik sih nama. Iya, ada kejujuran lah dalam hati kita. Ya punten, saya tidak bisa membalas budi Anda seperti ini. Saya hanya bisa mendoakan saja lah. Mudah-mudahan Allah berkenan. Terus menyampaikan enak. Terus ngapain gak ada. Saya yakin Allah sangat berterima kasih atas kebaikanmu itu. Kalau itu berbuat baik karena Allah, bukan karena saya. Sebab orang menolong saya ada dua kemungkinan. Mungkin karena melihat saya, mungkin karena melihat wajah saya, karena melihat wajah Allah. Mana yang lihat itu bisa terjadi. Menolong saya karena melihat wajah saya. Ada orang menolong saya karena melihat wajahnya Allah. Terjadi kan. Kalau yang lihat wajah Allah, masa ngundat-ngundat tak. Tidak akan dia menggugat menuntut jasa kok. Tapi kalau yang dilihat wajah saya akan suatu ketika akan ngucap. Oh, Buya bisa semana kok. Siapa sing tandang pakai duduk kita kok. Betul dia omongan kok. Jadi di penghujungnya akan menyakitkan. Jadi kalau engkau ingin berbuat baik kepadaku hanya karena melihat wajahku, sebaik nggak usah berbuat lah. Daripada nanti menyakitkan hati saya kan begitu. Kecuali kalau yang kau lakukan itu karena Anda melihat wajah Allah. Bikin ngomong temu. Bahaya ya. Maksa bahaya. Masih mandiri kayaan aku ya. Ya memang kalau kaya itu kemudian bagi orang yang berbuat baiknya pun ada jaminan dia akan mendapat kedamaian dalam hidup dan tidak akan pernah dikecewakan oleh siapapun. Karena Allah tidak pernah mengecewakan siapapun. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kalau masih melihat wajah saya, masih mengharapkan sanjungan, mengharapkan pengakuan, ya kan, supaya saya suatu ketika bisa membalas budi. Nah, suatu ketika saya tidak bisa membalas budi ini, kan Anda kecewa akhirnya kan. Oh, beli kelingan. Nah, kekecewaan ini muncul dalam berbagai bentuk peribahasa. Ini real. Seperti kacang lupa akan. Itu satu kekecewaan bahwa kebaikannya tidak dibalas dengan kebaikan. Terus ada lagi air susu dibalas dengan air, itu juga penyesalan. Kebaikannya tidak dibalas dengan kebaikan, kejahatan. Jarek pribahasanya bongkar semaya kaya nulungi kiri kecempeng. Diuculakan nyatek. Seperti menolong anjing terjepit pintu. Ya kan, kita menolong begitu lepas malah menggigit kita kan gitu. Itu kan peribahasa penyesalan seseorang setelah berbuat baik. Kenapa? Karena yang dilihat belum wajah Allah. Bagaimana sih melihat wajah Allah tuh? Yang melihat bukan matamu tapi mata hatimu. Basirahmu yang melihat. Dah ya persoalannya sih. Ya terserah kamu bagaimana basirohnya. Bening tak butek ya, padang tak peteng, ireng tak putih ya silakan. Ya. Sebabnya kita tidak bisa melihat wajah Allah ya karena basiroh kitanya ya gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Jarang diberseni. 10 tahun orang dipel-pel, bayangkan kayak apa kacanya. Mana wong lewat ke beli karton. 10 tahun kaca beli dibersihin-bersihin, anda mau lewat karton beli masa karton.
hati kita juga seperti itu. Iya, seperti itu. Tawajuh kita kepada Allah dengan tidak melirik kepada siapapun. Wa yatlubuhu, dan juga Allah menuntut manusia itu bil uqufi fi hadrati, sing anteng simpua silaha ning adepane Gusti Allah, di kehadiran Allah. Bersimpuhlah ya ala bisatil adabi wal mahabbati, dengan tata krama sopan dan cinta. Iya, ajake kelakat-leketi kasing antang wis kari timpuan dengar pandang Gusti Allah kan wis deluka wis. Faman aiqana annallaha yatlubu bihadzal wujuh sadaqa talabu ilaih. Kalau dia yakin, sekarang siapa yang mbak Allah menuntut dia hal-hal yang seperti ini, dan dia sadar mengerti dan melaksanakan, sadaqa talabu ilaih, baru keinginannya itu benar-benar jujur. Ya, kalau tidak, ya keinginan kita, permintaan kita, doa kita tidak ada yang jujur, bobat kabeh. Bagian dongane Allahumma telung jam sampai teklok aminek ya. Sampai tekan di tangan ditumbak kening dengkul ya masih durung perangkat baik. Sampai donga akasa nur buat diwaca kabeh kan. Mintanya apa? Nggak jelas, nggak jujur. Ternyata dia tidak minta apa-apa. Dia mah lagi pameran aku pinter doa. Saya merasakan ada seperti itu tuh. Kinki wongki lagi beli jaluk apa-apa, lagi pameran bisa donga barangnya mah. Soalnya kita gak pernah mengkonon di barangnya. Bisa ndak beruku, pernah mengkonon kita ada bagianku. Lagi baca doa, membaca doa, yang doa bukan dia, tapi dia membacakan doa saja. Mbok kita aku masih akeh wong njaluk doa bae, padahal doane setengah menit paling. Setengah menit ya. Iya, doane siji bae lah jak akeh. Terus pada donga sapu jagat bas bakar robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya donga sapu jagat kena kabeh gitu. Ingin hidup bahagia di dunia sampai wis anak sing hebat singguan. Itu kan hanya uraian. Jaluk waras rezeki sing akeh, pengen duwe keturunan sing soleh, kepengen rezeki sing lancar, silakan. Ngomong sadawane omongan tetap masih ada underbow Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Praktek arane donga sapu jagat. Arti kebak kabeh. Iya. Iya kan? Ning dunya oli hasanah, ning akhirat oli hasanah. Berapa bedean? Saya ingin mengatakan malam ini, kamu setiap saat selalu minta kepada Allah jujur. Jaluk apa sih dalam? Iya kan? Ternyata permintaan kita nggak ada yang jelas. Lamun ditarik berkepanjangan tidak ada ujung pangkalnya, langkah jeluntrungnya barangnya. Les bae. Iya. Udan bae njaluk panas, dipae panas njaluk udan. Dipae udan engkau beli ya masih kecerek bae. Di dua laki dodo nggak puasa njaluk laki, wis dipae laki ngelus dada bae.
Beli dua anak nangis-nangis pengen dua anak. Dua anak yang lulus dada maning baik. Kedereng-dereng pengen li pangkat, bisa li pangkat, bisa turu kelenger maning baik. Lalu pengen sugih. Akhirnya apa? Ternyata blenak dadi wong sugih. Kedereng-dereng pengen dadiku, ternyata blenak beli apa dadiku. Ya sih njaluk apa maunya? Ternyata semua permintaan kita ketika dia kabulkan, di akhirnya kita menyadari blenak. Belajar pengen pinter, bisa pinter blenak, bisa turu, ayo mubang besidina. Ya bukan pinter sih Ran. Lamun bodoh masa disambat sih aku. Pikir-pikir enak sih gua bodoh, anteng nih rumah. Laka wong takon, laka wong curiga. Ya tidak pernah diperhitungkan oleh orang kok. Iya kan? Jadi sih jaluk apa? Enggak ada ujung pangkalnya. Bulannya kak lamun kepengenannya sih dah dikabul kabeh remek dunia. Ya pribeng jaluk apa sih rane? Daripada sira jaluk macam-macam beli kehitungan kepengenane jaluk ke besiji wis saja pengen sugi terus pengen sugi bayantem. Iya, nah makanya kenapa Allah tidak mengabulkan permintaan kamu? Satu, karena permintaan kamu tidak jelas ujung pangkalnya, dan kedua konsekuensinya kalau dikabul semua ya hancur dunia ini. Lah ya iya. Sira kepengen sugi kebetul dikabul sugi kebe enak tak boleh enak gerep nyambat siapa siranya sugi kabij sampai tekan mati ya kudu mendem dewek langkah lebihnya sing gelem ngadus itu sugi jisel bene apa maning lebih wis mobil Lamborghini sing regane 11,5 miliar nembe dua sawah rombo setengah bae akeh lewane lebih kok. Iya. Ya, itu menjadi persoalan. Kalau kita kaya semua. Gendeng melorot dangdane dewek, engsel copot jadi paku dewek. Iya. Gawe kelambian jahit dewek. Kalau ngomong siapa sugi kabijnya? Orang Saudi itu belum kaya semua, cuman baru banyak orang kaya. Nyambat tangga nonggoni umah kelangkang. Harus ngambil dari India, dari seberang lautan. Masya Allah, langka nih kan nama. Tolong kita garapan mana ya titip umah, nggak ada sama. Apa maning sa Indonesia, ning Kemang baik. Kiwe tangannya wong sugih kabeh susah urip kakak. Iya kan? Rep nyambat siapa? Ya luru pembantu sing kampung. Nah ya justru karena itu. Jadi yang enak itu bukan kaya semua, tapi terbangunnya keadilan sosial. Wong sing melarat yang bekerja ya tidak mencuri-curi majikan, ya. Dia menghitung harga tenaganya berapa harganya, yang kayanya juga sayang sama yang miskin, itu saja kok. Jadi artinya yang indah kan artinya kan kebersamaan, dan kebersamaan ini kan sulit dibangun karena masing-masing punya kepentingan yang berbeda. Ubang-ubang ya menusaku apa namanya? Ya selamanya kamu akan bermusuhan terus. Ba'dukum aduun li ba'din, ya bermusuhan itu aja. Akan bermusuhan semuanya yang seperti itu. Jadi pilih yang jaluka besiji sing jelas pengen apa serok. Sing jelas iya tak beli. Yang kadang-kadang minta hanya latah saja. Dalam wong sugih pengen sugih, dalam wong pinter pengen pinter, dalam wong ayu pengen ayu, wong oleh jabatan pengen jabatan, ya latah aja. Barangnya orang pengen apa? Iya.
Masjid aku pengen bener beli yakin kita mah. Iya. Nyong bakal niat pengen bener mah beli mengkonon engkeng gitu. Rokayane masih metu bae kah? Nyongane masih metu bae. Mung baene masih nongol. Iya. Dihilang-hilang. Jadi masih keberatan soalnya. Pertama kita sudah keburu mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah sebelum kita bertempur. Durung perang-perang aja suwe klempet putih ya mesti dikepet-kepetakan sepriben. Duduk makome kan termasuk. Ya aku mah duduk makome kita. Nah, ketika orang mengatakan itu bukan makom saya, itu artinya Anda membatasi diri Anda sendiri. Mau kita mah beli munggah kelas maning, pengen ngedog nih kelas hiji bae kita mah nyaman di sini kok. Itu jadi persoalan. Itu harus disadari. Makanya wasidqut talabi huwa ifradul qalbi wal qalb li jihatil matlub. Kejujuran dalam meminta adalah ifradul qalbi, konsentrasinya hati. Beli celinguk, siji, ajeng, angger hati, wal qalib, dan juga secara rohani, secara jasmani, secara fisik, secara spirit, itu semuanya menjadi satu paket, tidak dipisah-pisahkan. Kemana? Li jihadil matlub, ke arah tujuan kita. Maunya kemana? Ya sing ajeg artinya mau. Tuh ya sing ruyu fisiknya melangkah ke jalan itu. Bakasira pengennya pinter, ya tangine esok sekolah mangkat, PR dikerjakan. Orang sing beli takon ya takon belajar bersama dengan teman-teman, takoning guru, terus nyatet maning, apalakan maning. Iya kan? Yang pengen pinter jadi turu bae seperti itu. Ya, seperti itu. Bihaitsu lam yabqa lahu iltifatun li ghairihi. Sehingga tidak lagi tersisa dalam diri kita, sudah tidak celingak-celinguk maning ning sejene tujuan mau. Begini, pada awalnya kita punya tujuan bagus, niatnya benar, awalnya memang benar. Di tengah perjalanan dirampok oleh setan. Jadi Rabi nekang masaki langkap minyak gorengnya, tulunga kita ini lagi repot. Ya wis layap mangkat. Tekang sore beli balik-balik lagi nih. Balik sore Rabi sekelenger mekel sih. Mendikang jadi centok. Ngapa sih? Pasangku celak dingin kita nek. Tergoda hatinya di tengah perjalanan melihat orang lagi pasang kuselak. Bokat baik duit 10.000 tek pasangnya oleh 100. Ya kan seperti itu. Ini ngalas bulan puasa. Tekangannya rebutan daging. Singkene mangkate mah istighosa ning pantai Tegalan ngor kita. Tekan karena anak cewek ayu berbeda dingin. Sampai tekan duwe rabi wong anak cuman lho tuh begini. Seperti bed. Seorang kiai juga sama, awalnya bener pengen gawe pondok. Tanahnya diwakafkan. Ngajine beli njaluk buruan maning ora, awalnya mah bener. Waya santrine wis 3.000. Suwe-suwe ketuane ku sejen. Wis materialisme gini mah. Wis demen duit. Sampai dudang ceramah wis pasang tarif.
Kenapa? Di tengah perjalanan kepenaknya kalau duit pirang-pirang ke. Ayo tergoda beli. Makanya ya mesti dikawal dari awal sampai akhir sampai datang tujuan. Niat baik kita itu dikawal, jangan take for granted. Di tengah perjalanan kita berubah. Kalau tidak salah, saya sering memberikan contoh sederhana yang mudah dimengerti. Karena contoh ini hebatnya tidak memakai uraian filosofis yang berputar-putar, tapi plek langsung orang paham kan. Nang tuku kacang los ning kertas maya 5 kilo nya duite. Nya nganggo bensinnya pun kayak boten susah, nggak usah pakai motor saya saja. Bensinnya boten. Hebat nggak santri itu? Memberikan pengabdiannya kepada kiainya, tidak mengharapkan imbalan apapun. Cepat datang niki kacangnya, wih bagus, niki susu ya wis bener. Oleh tulung dina takon maning pakai kapan juga tuku kacang maning, kok dingin gak? Mikir kita begini. Kok ujung-ujung bocah jalur tulung kacang. Wah tak tilik ternyata sing dagang kacang bocahnya ayu kan. Allah tahu nggak pergeseran hati orang? Iya. Pertama dia ingin mengabdi kepada seorang kiainya, takzimnya. Yang kedua kepengen ketemu sama Allah. Paham belum mengkonon gitu? Paham belum? Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau selewengkan hatiku setelah menerima hidayah ini. Sebab Pak, setelah kita menerima hidayah bisa nyeleweng juga kok. Iya kan? Lah ya kuniku barangnya mah. Makanya kita tuh ifradul qalbi, itu artinya konsentrasi, kenceng, kokoh, wis aja celingak-celinguk mana menek. Walam yabqa min iltifatun li ghairihi. Wis sing layane ayu tidak ada urusan. Wana, ternyata pondoknya rame akeh santri, duit pirang-pirang, udah tetap nggak ada urusan. Konon kah kira-kira? Gini mah melu ngaji, masjid zikir ning laut, tekang kana kita nek turu kapok lah aja kene keturu aja ya wis. Beli turu ya wis langka urusan ya turu beli langka urusan kita mau gitu kan urusan. Karena melihat sesuatu yang kurang pas bergeser lagi. Terjadi kan seperti itu. Ya iya. Vira demen bocah wadon, wis ngelamar. Wah ya dicilik di umai gubuk, disida balik mana idi ciwong lah. Terjadi kan? Padahal mapunku duduk umai mamange. Kari umai wong sunggi padahal makan. Saya terima guru pek. Ya goblok beli. Begitu juga orang datang ingin ngaji kepada saya. Mungkin karena ada sesuatu yang tidak dia terkesan. Nah, gini benggot labinnya celana tangan pendek baik. Cerakin, ya tak belikin. Jadi wongnya cilik. Semoga ragu-ragu. Ini bisa terjadi. Non? Belum. Bulannya wong daerah Pasundan mah ipat-ipat pecong turunan. Kalau kiainya mah hebat. Tapi saya khawatir kalau anak saya ditaruh di cadang pinggang, takut kurang ajar. Karena kiainya tidak pernah menekankan etika di sini. Ngomong sama kiai nggak ada pakai bebasan kok. Bahasa ngoko kabeh. Non? Oh ya iya. Nggak ada adabnya. Nggak usah lah. Ya iya. Itu kan sudut pandang yang berbeda. Bakal gesoran ning Gusti Allah aja gesor ning kita ngerti beli. Karena kita ku apa saya katakan. Saya tidak merasa lebih hebat dari kamu kok. Aku tidak pernah merasa lebih hebat dari kamu.
Ngerti ke perasaan saya? Iya, jadi kenapa saya dicaci maki di orang, saya nggak pernah tersinggung. Memang iya sih, saya layak untuk dicaci maki. Kayak kunyuk, jadi memang iya pokoknya anakan kunyuk kita mah. Kurang baca. Selesai. Saya khawatir terjadi manipulasi. Artinya saya mengajak orang supaya berterima kasih kepada saya, dan lalu saya melarang orang berterima kasih kepada Allah. Ketika saya mengatakan sira bisa pinter semana ku sapa si muruki bakal duduk kita ke, itu adalah kejahatan besar. Yang membuat engkau pinter adalah aku, bukan Allah kan? Apa saya harus mengangkat diri saya sebagai Tuhan juga? Nggak usah lah. Ya itulah jadi persoalan. Saya sangat melihat, saya merasakan bahwa ketika ada orang berterima kasih kepada saya merasa berdosa. Ya Allah, kenapa mereka tidak berterima kasih kepadamu? Padahal semua kebaikan yang kulakukan adalah karena aku melaksanakan perintahmu. Dan fasilitasnya dari engkau semuanya. Saya boro-boro mediator. Saya hanya menjadi alat untuk menyampaikan saja kok. Sira oli wesel sing tukang pos. Kesuwune kini sing ngirim dari tukang pos. Ya kalau saya menjadi tukang posnya Gusti Allah, ya salah dong kalau berterima kasih kepada saya. Terima kasihlah kepada Allah, kepada saya. Doakan saja semoga saya bisa mengemban amanah besar ini, itu aja kok. Ki bener beli saya punya pikiran seperti itu tuh. Setiamu bukan kepada saya. Saya tidak akan tersinggung ketika engkau mengkhianati diriku. Satu minta, setialah kepada Allah kok. Ketika saya dikhianati tersinggung, berarti saya masih merasa berbuat baik kok. Terus salah kabeh makanan mah. Salah kabeh beli makanan ki. Makanya. Makanya Allah. Sing hati-hati lah, sing hati-hati. Jadi kita ngaji rasa. Sebab yang bisa mengerti kebenaran itu rasa kita kok, bukan logika kita. Nggak boleh. Rasa ini sing urung bener ki. Kari akal mah beli ngerti nih bener kok. Sehingga nanti pada di penghujungnya falam yasik illa bihi, sudah tidak percaya kepada siapapun, percayanya hanya kepada Allah saja. Wala ya'tamidu illa alaihi, dan tidak pernah punya gandulan kayak namanya, sandaran kayak kadiran, beli kadiran ning sapa-sapa kadirannya ning Gusti Allah baik. Beli ngandelaken sapa-sapa ngandelaken Gusti Allah baik. Dan ini kan ditertawakan orang. Ketika saya berencana bikin pondok pesantren begini-begini, sing dik duite kan kono. Langka urusan kader kita mah gandulannya kadiran Gusti Allah bayan cak buktikan ge pogesan kuping bakal terjadi. Tak poges ada kupingnya. Ini kan keraguan muncul dalam diri kita. Gandulan jening Gusti Allah baik punya apa ya? Nah ketika orang gandulan kepada saya kan repot. Kita ngajirakan kita ini bisa apa? Bisa jaga khawatir lah kader de buya. Punya buya nih apa kader-kader? Ini kan salah paham. Tetapi ada orang yang merasa bangga ketika menjadi kadiran.
Karena dia kaya, dia kena kuasa, sanak famili, teman saudara semuanya jadi kancing alam apa-apaan. Iya, iya. Iya. Rasional. Iya, iya. Iya. Saya tambah lagi, bener gak Anda bener jari dewek, Anda bener jari wong, Anda bener jari Gusti Allah. Ya sekarang yang namanya bener siapa? Sesuai dengan kenyataan. Ya kan begitu. Setersono anak beli, anak lagi apa ini ngomah, tiliki langka, bener tak beli gini? Ternyata anak, berarti bener. Iya kan? Terus ini hitung-hitungan kalkulasi secara ilmiah. Mungkin tidak dengan cara ini bisa membangkitkan tenaga listrik. Coba buktikan, ternyata pleno murung. Ya bener kan? Ya kan begitu. Coba ini saya badan pada sakit gitu, ini kolesterol, apa obatnya nih? Pastatin namanya, diminum. Alhamdulillah, napas lega lagi, pegel-pegel hilang. Ya bener kan? Lah, sekarang kebenaran-kebenaran yang kita tuntut itu, ketika persoalannya physically, science and teknologi bisa dibuktikan dan bisa dilihat kebenarannya. Tetapi ketika itu masih dalam wacana berfilsafat, ya kan begitu, kebenarannya kan sulit untuk dibuktikan, kecuali didukung dengan keyakinan yang ada dalam diri kita sendiri. Gak usah persoalan agama, persoalan sosiologis saja. Apa Anda yakin kebijakan semacam ini akan bisa membuat bangsa menjadi maju? Ya kan? Ternyata setelah dikeluarkan keputusan kebijakan itu dirubah sistem semuanya, ternyata semakin melarat bangsa ini. Ketika katakan ini karena salah kebijakan yang Anda lakukan, masa ngaku sih kan? Ada faktor lain yang menyebut kegagalan ini. Termasuk kamu juga tidak mendukung saya kan? Nah di situ, iya makanya yang benar siapa? Disitulah persoalannya ketika kepada pemikiran-pemikiran, kepada pemahaman-pemahaman, apakah sifatnya sosiologis, filosofis, psikologis, itu saya yakin bahwa tidak ada yang mutlak semuanya itu. Bahkan sains and teknologi pun, keputusan apapun, ilmu pasti apapun, tidak ada namanya kebenaran yang mutlak. Kapan entah kapan akan terbongkar kesalahan teori itu, sehingga perlu direvisi dan perlu disempurnakan. Nggak ada yang mutlak kok. Kita menilai sesuatu. Mampukah Anda menilai sesuatu secara objektif? Mari kita buktikan. Para ulama-ulama, para imam mujtahid besar itu, apa sudah objektif? Tidak. Tetap terbelenggu dengan subjektivitasnya. Iya, pengaruh dari geografis, pengaruh psikologis, pengaruh jabatan dalam pemerintahan, pengaruh pengalaman, pengetahuan, kepentingan, ideologi, semuanya akan mewarnai pendapat seseorang.
Imam Syafi'i itu boros air kan subjektif. Masa ada air mustakmal? Itu kan pengaruh geografis karena dia tinggalnya selamanya di pinggir sungai yang selalu matanya melihat air berlimpah ruah. Kenapa Imam Maliki tidak ada istilah air mustakmal? Ya karena pengaruh subjektivitas dia selama hidupnya tinggal di padang pasir. Itu kan subjektivitas yang muncul dari pengaruh geografis. Seorang pejabat akan mungkinkah membahas persoalan sama dengan orang yang freelance? Yang gak bakal sama. Dia dalam berpendapat hati-hati karena ada kepentingan di situ. Sampai keputusannya dia tidak akan berani mengatakan salah. Iya kan? So, apa mana? Kita saja umur berbeda, ternyata pendapat-pendapat saya dulu saya revisi aja. Gimana caranya emang? Imam Syafi'i merevisi pendapatnya sendiri aja. Karena dia dulu tadinya di kampung bergaul dengan masyarakat kota, dirubah kabeh, ada kaul jadid, ada kaul qadim, kan begitu. Nah, iya, cabut dan kemudian menangkap orang sudah nggak bisa lagi. Ya sudah dibubarin aja sih. Ya sudah dibubarin saja. Tidak ada KPK, tidak ada BPK, tidak ada PPATK, miskin mah jor-joran baik. Berenak. Tuli mancing ning alas maning nganggo cawet maning tuli konon kah? Enggak, tambah simpel kok. Balik ning alas maning. Saya juga kan pernah seperti itu. Saya masuk hutan, terus kapok lah di Karamun Samaning kita mah 6 bulan saya di hutan itu. Sengit terlalu ngurus aku, pakai warna KBK. Ya tapi ternyata akhirnya ya saya dipaksa kembali ke masyarakat. Melas yang dalam tamu sabungi nginep seberang sungai nonggoni banjir konasat dingin pengen ketemu. Berada guru tuh ya angger rame bae ning alasku ya pada bae make dan maksud balik bae sisan. Iya kan? Ya karena saya merasakan di tengah-tengah kita berkomunitas ini juga penuh dengan kemunafikan kok. Jujur pengen hanya kepura-puraan aja kok. Yang betul-betul tulus dan ikhlas tuh jarang ketemu. Bulannya ketika saya sedang susah dan dia selalu dekat bersamaku, ini orang yang setia. Paham likin ke? Sing miliki kita waktu kita sakit. Iya terbikin ke? Iya, sing gelem baturan waktu kita dalam keadaan susah. Ya bakal kita duitnya lagi akeh tuli parak mah ya beli aneh pun mah. Iya kan? Ya semacam itu. Ya ternyata juga ketika kita menghadapi itu masalah, anak santri saya kan terpecah dua antara pro dan kontra dengan saya ini. Seperti itu. Apalagi orang lain, saudara sendiri juga sama. Bisa bertengkar, bisa urusan ke pengadilan, rebutan warisan kok. Tega-tegaan daripada dipangan sedulur masih mending padam larate. Wes. Betapa jahatnya manusia itu. Nah ya itu. Jadi pada akhirnya mah dari awal sampai akhir coba dikawal, dikontrol, dievaluasi, cek and recheck, reconfirm. Ya, ada tuh taukid, ditegaskan lagi. Ya tak beli pulane, sering takon, kita ki bener gimana ki? Desa buyutku pun di pimpin kita mandega, mau kanging desa buyut kah? Pimpin do ya, pinter lo ya. Ya nanya dong.
aja kerata kurutuk bae. Nyungkitan meredesa buyut betakon pinter lu, sira belajar bener, wis pimpira takone. Take for granted kok. Malah justru boro-boro takoni wong malah nyalak-nyalakan wong sirane. Tukang bid'ah sing murtad sing kafir sing segala macam. Kudu ngobongi mengu wong terus aku. Bener banget. Nah, jadi artinya apa? Kebenaran mah tetap tidak pernah pasti. Karena hanya satu yang maha benar itu. Hanya Allah saja kok. Dan kita selamanya ya, relativitas umum ini berlaku dalam segala bentuk kehidupan. Hari ini benar, besok bisa tidak benar. Hari ini cocok, besok tidak cocok lagi. Iya kan? Semuanya berubah dan bergeser. Dan tidak ada yang pasti. Ilmu pasti saja sudah nggak ada sekarang. Sok sebutkan apa yang pasti. Kita punya perasaan benar, padahal nggak benar. Sama seperti Anda naik kereta api, ngotot. Anak tiang listrik aja gedag-gedagan tiang listrik aja. Sirane sing mlaku beli tiang listrik gedag-gedagan. Si bener ndi? Pandangan mata Anda tertipu melihat tiang listrik berkejar-kejaran. Dan Anda meyakininya. Itu yang terjadi. Ilusi ya. Iya. Lah ya itulah makanya. Satu, kebenaran-kebenaran ilmiah dibuktikan pun tetap relatif. Sementara kita belum tahu kesalahannya. Ya sudah, sementara ini. Keputusan apapun di bidang ilmiah adalah sifatnya sementara. Suatu ketika terdapat temuan-temuan baru, bukti-bukti baru, maka keputusan ini akan disempurnakan. Serok apa sih pasti? Serok bicara apa sih pasti? Kita akan mengatakan karena melihat asap pasti ada api, karena tidak mungkin ada asap tidak ada api. Layak bang. Ya tidak ada, cuman itu kan dibuat kebun, tetap ada api. Makanya pengertian api itu bukan apa saja yang menimbulkan asap, itu adalah bersumber dari api. Api yang bagaimana? Api juga bermacam-macam. Ya kan begitu. Berapa abad lamanya orang meyakini bahwa matahari mengelilingi bumi hanya karena berdasarkan penglihatan mata. Sampai-sampai orang yang mengatakan ya kan bahwa matahari sebagai sentra perputaran tata surya ini dibakar hidup-hidup kok. Muridnya Galileo itu juga silogisme filsafat. Iya kan? Kepastiannya ya lebih kecil daripada fakta ilmiah di lapangan. Tapi fakta ilmiah di lapangan pun tetap tidak final. Kebenarannya sifatnya sementara dan bisa salah. Sekarang saya mempertanyakan, diyakini adanya berat jenis benda. Emas sekian BD-nya, tembaga sekian BD-nya, semuanya dihitung. Dari mulai zaman Al-Biruni sampai sekarang. Sekarang saya mau bertanya, apakah berat jenis itu sifat melekat pada logam tertentu sehingga BD-nya sekian,
ataukah karena perhitungan dengan gravitasi bumi? Itu kan menjadi masalah. Ya kenapa ketika barang itu diangkat permukaan jauh dari permukaan bumi yang gravitasinya mengurang, kenapa jadi beratnya berkurang? Kemana hilangnya berat jenis ini? Kapas dengan besi akan menjadi sama. Ya itulah jadi persoalan. Di bumi juga, di daerah-daerah tertentu, ya di gunung dengan di pinggir laut, timbangan itu berbeda. Lebih berat di pinggir laut daripada di atas gunung. Lah kan itu menjadi persoalan. Jadi saya ulang lagi bahwa kebenaran apapun, ilmiah, sains, teknologi, budaya, agama, semua itu selagi dalam pikiran manusia tetap dalam kerelatifannya. Sekalipun qala ta'ala, memang qala ta'alanya iya, tapi maksudnya Allah apa tetap ditafsirkan oleh manusia. Tetap itu tidak menjadi kepastian. Imam Syafi'i menafsirkan aulamastumun nisa itu membatalkan wudhu. Senggolan tanpa aling-aling batal wudhu. Pasti enggak. Nyebutnya Imam Maliki mengatakan tidak batal kok. Yang benar mana? Jadi kebenaran yang pasti hanya ada pada Allah. Kita hanya mencoba menafsirkan. Dan ketika kita menafsirkan sangat dipengaruhi oleh subjektivitas kita. Jadi apapun keputusanmu ketika menafsirkan teks-teks agama, ketahuilah itu sudah menjadi persoalan budaya, bukan persoalan agama lagi. Agama mah adanya dalam rasa kita ini. Iya kan? Ya paham saya beli. Ketika kebenaran-kebenaran itu dalam kemasan logika yang rasional, sulit Anda mengorbankan nyawa Anda yang hanya satu-satunya itu. Rasa Anda yang bisa mendorong Anda sunya, siap mati. Ya kan? Urusan materi ya rugi dong. Masa istri janda, anak jadi yatim, ketergonan sing enak sapa keterga. Kapiasem tem, nah kan terjadi. Seperti itulah. Sekarang dengan masuknya materialisme dalam pikiran kita, percaya atau tidak, cara kita menilai kesolehan orang pun berubah. Cara menilai kejujuran orang berubah. Mengukur kepintaran orang berubah semuanya. Luru mantu gak berubah. Memperlakukan anak juga berubah semuanya. Ternyata sing dalam anak sing sugih, sing soleh mah dia baik. Sampai aran dia diselewatakan, arannya Abdullah dulek ngomongnya kak. Kader kelasnya dari imam musola sih. Mangan yang ngadang berkat baik, bakal kasan mah pegawai negeri orang kan itu jadi direktur. Ya kunpes yang dalam malam. Kita tidak sadar bahwa yang membuat kita menjadi rusak adalah ketika pikiran kita sudah kemasukan paham-paham materialisme. Semuanya menjadi rusak dan tidak benar. Bahwa benar kata Sayyidina Isa alaihi salam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Materialisme sumber segala dosa itu. Nah makanya nah makanya jadi siapa yang benar? Paling-paling yang saya yakini, yang dapat saya pastikan orang yang benar itu
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun karena dikawal siang malam sehari-hari, dirubung-rubung malaikat terus kan. Begitu dilepas sendirian sebagai manusia, as humankind, not as prophet, saja. Makanya ditegur lagi kan, dialog kenama nih. Tapi belum sampai melakukan kesalahan, baru goyang, bener kok dingin, ya kan? Nembe mengkel beka, durung metu nyewat itu nembe mengkel beka, remet mungkin masyarakat, gue saja nyewat maning. Bayangkan, nah kalau saya siapa yang negur, kan nggak ada. Makanya ketika ada orang menegur saya, memusuhi saya, menjelek-jelekan saya, anti saya angkat secara resmi, Anda adalah malaikat-malaikat saya. Aduh biang sih. Kenapa? Metanannya gemet bakal wong beli seneng nih kita mah. Bakal sing seneng mah kebat ngetereng pet wis ya lah katumane aja. Wah, sirem. Bakal wong sengit peduk. Kan begitu. Bakal wong sengit mah biaya apa kaji sakurka. Salaman karo wong atuh kagep-gep bae. Orang ngerti dah haram ora apa kan ka. Tuli gak bakal salaman karo wong ayu ka digucel-gucel dingin ke sakur makan ka. Ya, terima kasih. Ya kan? Saya tidak membantah kok. Ya, memang iya. Ada alasannya enggak? Ada. Jam pira kan itu? Udah wis. Saya awalnya memang kalau tahu, saya tidak suka salaman dicium-cium tangan tuh. Tekipat-ipatakan. Saya pegel nih patakannya kita nih. Iya boleh. Betapa seringnya dengan perempuan pangabutan kula kodokonon kah beli pahami rodong bahaya melas orang masih mempermalukan orang. Saya tidak mengatakan benar, saya salah, saya berdosa. Kader engkone ditimbang kaderka, dosanya pira, nyenengaken wong bayarannya pira. Gede kira-kira. Urang siji oli kakap karpe maning-maning urang sarake. Urang regane pira, kakap regane pira. Ya iya, rugi urang oli kakap le papa. Baka urang emang rugi ya kakap beloli. Jadi urang sekilo regane 30.000 oli belamat tenuh. Jadi saya kira begini, kita nggak usah takut berdosa kok. Bersiap-siap sajalah Anda melakukan dosa. Kaderga pasti dosa masa burung kasirake. Melayu tekan dibega. Itu sudah jaminan mutlak bahwa al-insan mahalul khata'i. Salam dulu kaderga. Dan kesalahan bukan menjadi persoalan. Satu ketika Anda mengakui salah lalu minta maaf, selesai kok. Yang salah itu yang tidak mau ngaku salah dan tidak pernah meminta maaf. Siapa orang yang tidak pernah ngaku salah dan tidak pernah minta maaf? Orang yang sombong. Gue sawit mana gini, ngaji mau kah? Bulan gawang sombong dijamin masa manjingnya swarga. Karena orang yang sombong itu merasa harga dirinya dijatuhkan ketika dia harus mengaku bersalah. Jadi logikanya kenapa orang sombong tidak masuk surga? Karena orang sombong itu tidak pernah ngaku salah dan sulit untuk meminta maaf. Salah-salah bener-beneran. Bahkan tidak menyesal karena bersalah. Tolong tambalan kesalahan si laki dengan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bakat tes napak wong tulung sodako sing akeh. Ya konon. Iya.
Bakal terus ngerasani wong sikat gigi sing bersih, sing raja mambu. Cirinya orang bertobat adalah terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Iya, terus loman. Jadi bakal ada wong bertobat masih medit beka beli ngancel kita. Medit bae beli ngancel tuh katanya. Karena orang bertobat itu selalu ingin berbuat baik. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan kebenaran secara agama. Orang Kristen meyakini kebenaran secara agama Kristen. Yesus Kristus adalah anak Tuhan. Islam tidak mengakui yang benar mana. Ini kan menjadi persoalan besar. Agama Hindu sejen maning, Buddha sejen maning. Begitu kita mengatakan kalau begitu semua agama sama, salah maning gini. Ya sebab kemengkonon agama adalah opium candu masyarakat. Salah pisan, enggak pisan gini. Sekarang coba pakai rasa Anda sendiri saja. Kalau Anda yakin Islam benar, coba buktikan bahwa Anda meyakini ini benar dengan tidak usah menyalahkan siapapun. Lakum dinukum, siapa sing selamat engkau bakal wis pada modar kabeh. Sok siapa sing manjing surga sampai sing manjing neraka. Kita pengen nonton musim petang-tang peteng-teng kayak li swarga kencang mancing tak beli. Iya kan, kayak orang yang rendah hati, sing melakukan gremat grimi, yang sopan, orang yang baik, wong melarat sing belega-beleg apa-apa, ngaldina dipisui ning majikan bisa koplok kiri cuma ya sebagian jempetnya kita memangan wakaji. Iya, bokat pula dianggap ketek samanya bagian anggapan kita ketek jempetnya kita memangan. Kayak kini sih majeng surga. Bener. Karena aksariyatu ahlul jannati al-bulhu. Penduduk surga tuh orang-orang yang hatinya luguh. Dudu sing beringasan kayak sira mengkon beli. Iya. Sebab nanti kebenaran mutlak itu siapa yang tahu? Nanti saatnya Allah yang memberitahukan mana yang benar, mana yang tidak. Sanunabbiukum bima kuntum takhtalifun. Aku yang memberitahukan. Nah makanya mengklaim bahwa agama yang Anda pegangi sebagai agama yang paling benar, selain agama kamu semuanya kafir dan masuk neraka, benar atau tidak? Ya tidak bisa dibuktikan sekarang. Encang koning akhirat wong Kristen mancing swarga beli. Iya kan? Ya, dalam Al-Qur'annya ada. Wa minal ladzina utul kitab wa minhum man amana billahi wal yaumil akhiri walakinna aksaruhum fasiqun. Dan antara mereka ahlul kitab Nasrani ada yang beriman tuh, tetapi kebanyakan adalah fasik. Kan gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau orang Islam banyak yang fasik, kita banyak yang berimannya. Ya pada orang gini. Nah kalau Allah mengakui di antara mereka ada yang beriman, ya mengapa kita tidak mengakui juga di antara orang Islam juga ada yang beriman tuh? Tidak fasik semua kok. Tapi siapa sih yang beriman? Ya mampu gulat rendak baik. Bokat sirah aja, bokat moga-moga termasuk sirah. Itulah jadi kebenaran mutlak kita tangguhkan saja. Ya kan gitu. Sampai nanti kita ketemu langsung dengan yang memiliki kebenaran secara mutlak. Adapun kebenaran ilmiah
kita tunggu pembuktian-pembuktian yang lebih lanjut. Kita menunggu bukti-bukti selanjutnya. Sementara oke, kita terima sebagai kebenaran yang sementara, itu saja. Semua teori itu berubah, bergeser pada zaman yang berbeda-beda. Pada zamannya Adam Smith, teori ekonomi Adam Smith, waduh, menjadi dewa ekonomi itu. Teorinya adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya dan keuntungan yang sebesar. Zaman waktu itu dianggap benar, hebat. Yakin ya tukang nipu mungkin mah garong larane. Modal titik untung gede ngembah sudah mah. Ya kan. Dulu orang punya budak beli manusia, salah tak benar. Pada zamannya belum ada aturan, ya tidak bisa disalahkan. Yang para sahabat juga punya budak sih, iya kan? Nah sekarang kalau kamu punya budak, kalau itu kuning pasar menusa, bener kan? Lah sing ngaramaken siapa? Awas. Secara tekstual Allah tidak pernah mengharamkan perbudakan, dan Nabi juga tidak pernah mengharamkan perbudakan. Soal nanti dalil ya. Soal kita kena berharap. Dulu kan ketika mengawini orang di bawah umur 9 dan 10 tahun, ning tubuh ke rong tahun dikawinakan. Jangan bengen. Sekalipun ketemunya nanti kalau sudah tamat SD, tapi sudah dikawinkan. Nah cirine ning arep umahe ana tumpukan kayu, berarti kunku sudah laki, bocah. Aja coba-coba berbeda kun sudah laki kun. Lah sekarang secara psikologis siraku tegel temen. Bocah durung hedat can dikawin. Masa depannya habis semuanya. Hanya nafsu birahimu itu. Dulu tidak ada tuntutan perempuan punya keterampilan, yang penting nyambel enak, selesai. Nah ini kan nilai-nilai kan berkembang terus. Mana menerima atau tidak? Jadi kesolehan itu bergeser. Makanya definisi-definisi itu selalu berubah. Setelah munculnya orang yang punya teori relativitas, ya relativitas umum Einstein, semua metode keilmuan, sistematika ilmu pengetahuan bergeser semuanya. Dalam ilmu mikroba kita bisa menghitung habitatnya sekian, cara berkembangnya sekian dan sekian, kesimpulan bahaya sekian, hormon yang dikeluarkan sekian. Tapi ketika diuji di Belanda, di daerah dingin, berubah semuanya. Ketika kita ingin murni sebetulnya tanpa terikat dengan habitatnya, dibawa laboratoriumnya ke angkasa luar. Di sana diuji coba. Bayangkan, kita tidak pernah menduga kemajuan teknologi seperti itu kan. Iya tapi lagi itu yang jadi persoalan, bahwa di teori tentang alam semesta saja ini belum final, itu masih merupakan paradigma, teori-teori yang semuanya menunggu pembuktian secara pasti. Merujuk kepada Al-Quran, Al-Quran tidak menjelaskan asal-usulnya alam semesta ini bagaimana. Nah, yang benar adalah teori nebular, bahwa alam ini asalnya berupa asap, karena ada firman Allah, "Sumastawa ila samai wa hiya dukhanun wa qala laha walil ardi tiya tawan au karha qalata ataina tai." Wa hiya dukhanun, masih berupa asap, berarti teori nebular. Ini yang benar. Ternyata teori nebular sudah dibatalkan kok. Ya,
Ya kan? Kita menemukan lagi, oh ada tambahan planet namanya Pluto. Planet yang kesekian kalinya. Ternyata setelah diuji, dilihat, ternyata dicoret dari keplanetannya bahwa Pluto bukan planet lagi, karena dia belum bisa membersihkan dirinya. Ayo sok ngomong apa nih? Ragat beli gini. Jadi tolong aja ngotot. Pasti ini benar. Nggak bisa. Barangkali kaya-kayanya mah jangan-jangan bokat baik. Ya seperti itu. Sekarang apa yang saya sampaikan ini belum tentu semua orang menerima. Wah, ngikuti ajaran Kiai Sakrul ya sudah, kita menjadi fatalisme semua. Bukan bangsa macet kabeh pabriknya maganan pasaran Bu Solo kabel konon kaya wis perangkat. Dah, orang tidak melihat bagaimana saya mengaplikasikan kepasrahan saya kepada Allah. Kan tidak melihat. Duduk kita kalau sudah menggawainya makan dino. Ayo, bakal siapa menggawai ke? Konon. Iya kan? Nah jadi pada akhirnya ya tetap tidak akan pikiran kita sama. Ngandel beli. Kita tetap akan berbeda. Jadi di penghujungnya perbedaan jangan dipersoalkan. Karena itu realita. Gak mungkin Anda menyeragamkan pikiran orang. Marilah kita berbeda dan kita menghormati perbedaan itu. Selesai kan? Bersatu bukan harus sama. Saya kira sebatas kita saling menghormati perbedaan itu sudah selesai kok. Sekarang saya mau nanya, apakah dibenarkan orang yang bercita-cita ingin berdakwah menyebarkan Islam, kira-kira wong sa alam dunia mancing Islam kabeh bener tak bikin ke? Sing beli mancing pateni kabeh. Bener ngono. Lau Allahu bilang apa? Kalau Allah berkehendak, la amana man fil ardi jami'an. Bisa orang beriman semua, Allah bisa kok. Kalau mau mah. Tapi nyatanya dengan adanya tidak sama banyak yang agama beda-beda berarti Allah tidak mau kan? Afatukrihun nasa? Apakah engkau akan memaksa orang suruh beriman semuanya? Ya aneh sih nama. Berdakwah itu sekali lagi mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan, membantu orang lain. Yang susah ditulung, sing kelaparan dipae mangan, sing sakit diobati, sing melarat dibantu, sing bodoh diwuruki, sing kesasar dialog kena. Sebatas itu pun sebatas menyampaikan. Bukan memaksa orang harus ikut pada keyakinan kamu. Ketika kamu sudah berbuat banyak kepada orang, terlepas kamu mengajak orang ikut kamu atau tidak, tapi fakta di lapangan kalau Anda sudah hebat menjadi teladan bagi masyarakatnya, akeh ngintil masa burung masyarakat, wis kan? Iya kan itu begitu. Anu sing mati ini yang merasa tersinggung. Wah, yang praket mungkin kita makin. Saya bilang ya diracun baik sih disana mati. Dan selalu tokoh antagonisnya pun akan dibuat oleh Allah yang memusuhi kamu. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, betapapun hebatnya, konsepnya yang bisa memajukan negeri ini, tetap akan muncul orang-orang yang memusuhi kamu. Dan ketika Anda berbicara tentang masyarakat, tentang keadilan sebagainya, siap-siap dibunuh orang.
Karena para nabi pun kebanyakan matinya dibunuh juga oleh rakyatnya. Dan siap-siap dipateni. Nah, mengapa demikian? Bahwa Allah pun mengutus Nabi Muhammad supaya sempurna sebagai rasulnya, dibikinlah Abu Jahalnya. Iya kan? Nabi Ibrahim dibikinlah bapaknya, Nabi Musa dibikinlah Fir'aunnya. Semua itu adalah kebaikan, kebenaran dan kebatilan selalu dipasang oleh Allah di mana saja. Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Setiap nabi kami buat musuh-musuhnya, apakah jin manusia, apakah setan manusia, setan jin atau setan menggoda sing ngerecoki para nabi. Sama. Kalau Anda tidak siap menghadapi musuh, wis aja urip maning. Bagaimana caranya menghadapi musuh? Diabaikan saja, seperti Kanjeng Nabi. Jangan terkecokan. Diserawati, ya wis mangkat. Diedoni serong. Dipateni masa dia kita mau wis kon becek selesai. Di situ kebesaranmu adalah bukan memberikan perlawanan kepada orang yang tidak setuju dengan Anda. Tetapi musuh-musuh itu adalah harus dihadapi dengan kepala dingin dan siap untuk mengabaikan, karena Anda punya cita-cita yang jelas semuanya sehingga tidak terkecohkan. Itu saja kok. Lah ya iya sih, gimana? Yang penting gini, semua itu fasholli li rabbika wanhar. Yang penting berkomunikasi, bangun masyarakat, wanhar, dan buktikan pengorbananmu kepada masyarakatmu. Inna syani'aka huwal abtar. Yang recokin kamu, yang mengganggu kamu pada protol dewek, gitu bilang itu. Selama ini bagaimana Anda menafsirkan? Ya angin mungkin. Abtar ku protol tunggal kabeh sih, kalau ada buntu kabeh gini. Ya, sing pada ngerecok, sing pada ngece sirah. Sing meneng kabeh wis. Yang penting berkomunikasi, buktikan pengabdianmu. Wanhar, berkorban dan berkorban. Biar Allah yang menjadi saksi. Tidak usah minta disaksikan manusia, Allah yang menyaksikan. Wa kafa billahi syahida. Itu kan kebulatan tekad para nabi kan seperti itu. Yang sudah mending dunia, dia cengeng teman, nangis baik, merah baik. Oh, udah langsung berbeda ya. Oke, tergentel ya. Assalamualaikum. Kesampaianmu kepadanya adalah kesadaranmu terhadap ketiadaan dirimu.